wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwafillah, pendengar setia Radio Mujahidin FM serta pemirsa M2 TV dimanapun ikhwafillah berada. Bagaimana ikhwafillah kabarnya di hari Senin ya ikhwafillah ya? Masya Allah, semoga ikhwafillah selalu diberikan kesehatan, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Ya ikhwafillah, Masya Allah di edisi hari ini ikhwafillah ya, tepatnya tanggal 19 Juni 2023, Ukhti Nurul dan tentunya tidak sendiri nih ikhwafillah ya, akan ada narasumber yang membersamai dalam program Membangun Kalbar. Penasaran ikhwafillah tema apa yang nanti akan kita diskusikan bersama narasumber kita? Nah ikhwafillah terus setia dengan kami tentunya ya ikhwafillahnya. Tapi sebelumnya kita akan sapa dulu nih narasumber kita. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, mungkin boleh nih Ibu diperkenalkan dulu atau sapa salam juga dengan ikhwafillah, pasti mereka juga penasaran nih terkait Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Endang Sayekti. Kebetulan saya menjadi Kabid Peternakan di Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak. Ya. Masya Allah, jadi Ibu Endang ini selaku Kabid ya dari Kabid Peternakan dan Dinas Pertanian maupun Pangan Pontianak. Masya Allah ya ikhwafillah ya, kita sudah bersama dengan Ibu Endang. Nah, kali ini kita akan diskusi tentang kelayakan hewan kurban ya Ibu Endang ya. Masya Allah ya ikhwafillah, karena memang momen-momennya menuju ibadah Idul Adha ya Ibu ya. Idul Adha. Insya Allah tanggal 29 Juni ya. Jadi ikhwafillah yang penasaran bagaimana sih memilih hewan kurban yang layak, bagaimana sih syaratnya supaya jangan sampai salah ya memilih hewan kurban. So ikhwafillah harus simak kami terus karena insya Allah Ibu Endang akan memberikan edukasi, informasi dan juga pencerahan buat ikhwafillah semua. Namun sebelumnya Ibu Endang mungkin boleh nih Ukhti Nurul berbincang sedikit ya, kan Ibu kan sebagai Kabid Peternakan Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak. Kalau boleh tahu biasa tugasnya itu gimana Ibu kalau di lapangan? Kalau Kabid Peternakan di Kota Pontianak tugasnya banyak ya sebenarnya, melingkupi untuk kesejahteraan hewan, kesehatan hewan, kemudian kita juga ada bidang kesmapet, jadi kesehatan masyarakat veteriner. Jadi kita mulai dari hulu sampai ke hilir itu ada peran kami di situ. Jadi mulai dari pengembangbiakan ternak, kemudian tempat penjualan, tempat pemotongan ternak itu masuk dalam ranah kerja kami. Jadi, artinya cakupannya cukup luas ya Ibu? Luas sekali. Berarti bukan hanya fokus di bagian pada saat kurban, tapi luas banget. Itu cuma salah satu dari tugas kami. Tugas kami. Nah, kalau misalnya pada saat hari H mau mendekati kurban tuh Bu ya, berarti mereka biasanya Ibu langsung terjun. Jadi kami biasanya ada kegiatan untuk Idul Adha, itu ada kita ada pemeriksaan ternak, pemeriksaan ternak ke lokasi-lokasi yang ada pemotongan hewan kurban. Jadi untuk diketahui di Kota Pontianak itu ada 300 lebih. Terakhir data kita 335 yang melaksanakan pemotongan. Jadi ada instansi, kemudian masjid-masjid, kemudian surau itu melakukan pemotongan di hari Raya Kurban. Untuk pada saat terjun ke lapangan itu apakah informasinya itu langsung terjun atau biasanya dari panitia kurbannya yang menghubungi dinas peternakan atau gimana itu? Jadi ada dua gitu ya. Jadi satu dari masyarakat sendiri memang proaktif ke kita untuk meminta pemeriksaan hewan kurban. Ada juga dari kami yang memang dari awal memberikan surat. Jadi ini kegiatan yang dari tahun ke tahun selalu kami kerjakan. Jadi kami sudah punya list data tempat-tempat yang memotong hewan kurban untuk Idul Adha. Biasanya kami 3 minggu sebelum hari H, itu kami sudah mengirim surat. Mengirim surat ke mereka untuk memastikan mereka memotong atau tidak. Di luar dari nanti kami memang H-1 tetap akan turun ke lokasi satu-satu. Tapi kan kalau kita lihat dengan mulia tadi kan ada 335 titik. Ya, itu tahun 2022. 2022 itu ya? Ya, 2021 lebih banyak lagi, 377 titik. Kemungkinan tahun ini juga akan meningkat kali Bu ya? Kemungkinan besar prediksi saya meningkat karena COVID sudah tidak ada. Jadi kemungkinan akan
lebih banyak lagi titik yang harus kami periksa. Dan kalau dilihat kan 335 titik ini sepertinya belum tersentuh semua ya Bu ya. Karena kan kami usahakan bisa disentuh, tapi karena jumlah petugas kami juga terbatas. Kami minimal setidaknya sudah pernah sekali ke sana, kami selalu mengajarkan ke mereka. Jadi tata cara pemeriksaannya seperti apa kami ajarkan. Oh, jadi andai kata memang dari petugas dinas keterangan tidak bisa turun, mereka juga udah bisa gitu. Sudah diajarkan seperti itu. Masya Allah, itu salah satu edukasi. Ya, Masya Allah, Iwafilah itu tadi penjelasan dari Ibu Endang Sayekti ya terkait persiapan yang biasa dilakukan oleh tim sebelum dilaksanakan kurban ya pada saat hewan kurban. So Iwafilah yang saat ini lagi bingung karena buat Iwafilah yang saat ini mungkin berencana ya untuk melaksanakan kurban, tentunya Iwafilah pasti lagi sibuk nih memilih hewan baik itu sapi, kambing atau domba untuk dikurbankan. Iwafilah saksikan terus kami ya, insya Allah Iwafilah juga bisa tanya jawab dengan Ibu boleh ya Bu ya. Iwafilah bisa langsung menghubungi kami tentunya di nomor WhatsApp yakni 0811 5705758. Sekali lagi Iwafilah, buat Iwafilah yang ingin langsung beratensi atau berinteraksi atau nanya langsung nih bareng narasumber kita yang luar biasa ini ya Iwafilah ya, langsung saja hubungi ke 0811 5705758. Karena abis ini kita juga akan bahas nih Iwafilah terkait syarat hewan kurban ya Bu ya. Hewan kurban seperti apa yang layak untuk dikurbankan. Mungkin boleh spill dikit Bu, dari sisi apa saja sih kita bisa melihatnya? Jadi harusnya ada dua, yaitu secara kesehatannya, kemudian cukup umurnya secara syariatnya. Secara syariatnya. Itu Iwafilah sudah di spill ya sama Ibu ya. So Iwafilah tetap setia dengan kami karena insya Allah akan ada informasi yang luar biasa nih Iwafilah, baik yang berencana kurban tahun ini atau berencana berkurban di tahun depan. Tentunya ini adalah informasi yang bermanfaat luar biasa dan juga bisa menambah edukasi kita Iwafilah ya, menambah khazanah pengetahuan kita tentang hewan kurban. Jadi Iwafilah jangan kemana-mana, tetap saksikan kami setelah jeda berikut ini. Masya Allah, Iwafilah rahimakumullah, pemirsa M2 TV dan pendengar setia Radio Mujahidin. Masya Allah, kembali lagi tentunya dengan Ukhti Nurul dan juga Ibu Endang ya. Yang saat ini kita akan ngobrol bareng nih ya tentang kelayakan hewan kurban. Tapi sekali lagi Ukhti Nurul juga ingatkan nih ya buat Ikhwafilah semua yang ingin ajak juga buat Ikhwafilah semua sanak saudaranya dan lain sebagainya untuk bergabung dengan kami, karena insya Allah akan ada informasi yang benar-benar berisi luar biasa nih ya buat Ikhwafilah. Bisa live streaming juga di radio, Ikhwafilah bisa simak via streaming di www.mujahidinfm.com atau juga Ikhwafilah juga bisa nonton ya, nonton siaran live kami di m2tvpontianak.com. Nah, tadi kita kan sudah spill ya Bu ya kepada Ikhwafilah terkait bagaimana sih syarat untuk memilih hewan kurban gitu kan, apalagi Ikhwafilah yang ingin berkurban di tahun ini mungkin ada yang belum membeli hewan kurbannya gitu kan, masih bingung gimana sih gitu kan, apakah harus yang gemuk gitu kan, apakah harus yang gemuk itu pasti bisa dikurbankan gitu kan. Biasanya kan kalau sapi tuh kalau dilihat yang gemuknya aja. Terus untuk hewan kurbannya juga ada 3 ya Bu ya, bisa sapi atau kambing, kemudian domba. Sapi, kambing dan juga domba. Tapi umumnya di Pontianak itu sapi dengan kambing. Sapi dengan kambing. Dan juga tadi Ibu juga sudah menjelaskan terkait biasa aktivitas Ibu di lapangan ya untuk memeriksa terkait kesehatan hewan kurban. Nah, itu apakah hanya sebelum disembelih atau bagaimana gitu Bu? Ya, terima kasih. Jadi kita ke kegiatannya terlebih dahulu ya. Jadi kalau untuk kegiatannya kita ada sebelum
berarti sekitar 3 minggu sebelum hari H, itu kita sudah mulai biasanya memberikan pelayanan. Jadi akan ada biasanya dari masjid-masjid, kemudian dari pengurus yang pemotongan hewan kurban, dari instansi itu biasanya ada menghubungi kami. Kemudian kami akan membantu untuk memilihkan hewan kurban. Jadi hewan kurban itu kan harus memenuhi syarat 2. Jadi layak dan sehat. Layak itu secara syariat Islam berarti dia harus cukup umur. Untuk melihat kalau sapi cukup umurnya berapa itu, Bu? Biasanya kisaran 2 tahun. Jadi kalau kami membantu dari secara keilmuan di peternakan itu sapi yang sudah berumur 2 tahun biasanya gigi susunya itu akan tanggal. Gigi susunya akan tanggal. Ya, kita nyebutnya poel. Jadi berganti dari gigi susu ke gigi utama. Jadi gigi yang memang dipakai sekarang itu. Jadi posisinya dia 2 tahun itu sudah berganti biasanya untuk sapi. Di kambing biasanya antara 1,5 tahun. Kambing 1,5 tahun. Ya. Jadi kalau gampangnya gigi susu itu biasanya kecil-kecil. Kalau gigi yang sudah poel, sudah berganti itu biasanya akan sedikit renggang. Jadi lebih besar dan sedikit renggang. Nah, itu biasanya di kami membantu kalau misalnya memang ada dari masyarakat Kota Pontianak. Cuman ini ya khusus di Kota Pontianak saja. Karena wilayah kerja kami kan di wilayah Kota Pontianak. Nah, itu biasanya kita bisa membantu untuk di jam kerja kita bantu untuk pemeriksaan hewannya. Berarti untuk yang di Kuburaya tidak bisa ya, Bu ya? Kuburaya biasanya kami hubungkan dengan dinas yang di Kuburaya. Karena kan punya wilayah masing-masing nih, wilayah kerja masing-masing. Kita tidak boleh melewati wilayah kerja. Jadi wilayah yang tinggal di wilayah Kuburaya jangan berkecil hati ya. Tetap kita hubungkan, bisa. Kita hubungkan dengan dinas yang membidangi fungsi peternakan di Kuburaya. Biasanya seperti itu. Kalau domba, karena kan uniknya di Pontianak itu kan sapi dengan kambing ya, Bu ya. Tapi domba juga apakah sama usianya itu juga sama dengan kambing? Biasanya domba di atas 6 bulan sudah bisa karena dia lebih besar. Dia domba itu lebih besar, jadi biasanya domba berdasarkan ukuran berat badan lebih besar. Tadi kan kalau Ukti Nurul dengar ya dari Ibu penjelasannya bahwasanya kita bisa melihat hewan itu layak atau tidak dikurbankannya dari pergantian giginya itu kan. Apakah pergantian giginya itu selalu di usia yang 1,5 tahun seperti kambing atau bisa jadi mungkin lebih lama atau gimana itu? Jadi ini kan rata-rata. Jadi posisinya kalau peternaknya memang mempunyai akte lahir jadi akte lahir dari hewannya bisa dipastikan bahwa itu sudah di atas 2 tahun. Kadang-kadang ada juga yang poelnya lama. Jadi setelah dipastikan dari peternaknya itu biasanya nggak masalah, tapi secara keilmuan kita bisa membantunya di situ bahwa cukup umur itu kalau di sapi ya di atas 1,5 tahun itu 2 tahun, itu dilihat dari poelnya atau lepas tidaknya gigi susu, dilihat dari itu. Sama juga dengan di kambing. Ya. Jadi seperti itu ya Wafila ya. Ibu Wafila yang bingung itu kan nentuin umurnya karena tidak memelihara sendiri ya. Wafila juga bisa lihat dari pergantian giginya. Jadi supaya Wafila tidak membeli yang terlalu muda. Kalau terlalu tua juga tidak boleh juga ya Bu ya. Nah, biasanya kalau terlalu tua biasanya kelihatan dari kesehatannya agak ya namanya kita memberikan kurban itu kan memberikan yang terbaik. Iya, benar. Pastinya harus sehat, kemudian layak dan cukup umur itu tadi. Jadi memang sebaiknya cukup umurnya diperhatikan benar-benar karena memang kalau misalnya tidak cukup umur itu jatuhnya kan jadi sedekah. Sayang kan dari kurban ke sedekah gitu. Jadi postur tubuh tidak bisa dijadikan patokan, tidak bisa dijadikan patokan. Jadi Ikhwafillah jangan lihat hewan kurban itu besar aja langsung dibeli padahal belum cukup usia ya. Lalu Nurul juga penasaran nih Bu, terkait jenis hewan yang dikurbankan itu apakah harus jantan atau bagaimana? Kalau sesuai dengan fatwa MUI sebenarnya tidak ada keharusan bahwa harus jantan, tidak ada. Tetapi karena di Indonesia itu untuk betina produktif tidak boleh dipotong. Ada aturannya bahwa tidak boleh dipotong. Jadi memang lebih banyak untuk untuk kurban itu jantan. Sebagian besar jantan. Kalau untuk sapi
selama ini sih selalu jantan yang dikurbankan selama ini, karena saya kebetulan di Dinas Peternakan dari tahun 2011 sampai sekarang di peternakan. Jadi selama ini kita belum pernah menemukan sapi betina yang dikurbankan. Jadi selalu jantan. Kemudian kalau untuk kambing ada kadang-kadang itu, karena memang ada Islam kan ada beberapa cabang ya. Jadi posisinya ada yang membolehkan, ada yang tidak. Nah, itu kembali lagi syariat masing-masing. Oke, berarti terkait jantan atau betina tuh emang sudah ada di fatwa MUI-nya ya Bu ya. Saya juga mau nyenggol Ibu. Tadi kan Ibu juga sebutkan bahwasanya buat iwafillah boleh ya Bu ya, yang ingin membeli hewan kurban tapi tidak tahu kriteria, mungkin boleh tanya langsung juga ke Dinas Peternakan ya. Dan itu kalau menghubungnya itu ke mana Bu? Bisa ke nomor HP 0896 catat iwafillah 93 45 2777. Oke, mungkin boleh diulangi sekali lagi nih Bu. 0896 93 45 2777. Nah, tadi udah disebutkan ya iwafillah oleh Ibu ya. Iwafillah yang ingin bertanya-tanya sebelum salah membeli hewan kurban ya, bisa nanya dulu nih. Betul. Lalu tadi kan Ukhti Nurul, tadi Ibu juga sudah menjelaskan bahwasanya nanti pada saat di lapangan itu sebelum disembeli dan juga sesudah disembeli. Kalau sebelum disembeli itu sebenarnya apa sih Bu yang diperhatikan terkait hewan kurban ini layak tidak sih dikurbankan atau tidaknya? Nah, jadi kan tadi syarat hewan kurban itu layak dan sehat kan. Nah, dari sehatnya itu kita lihat dari pemeriksaan sebelum dipotong. Jadi sehat itu berarti kan dia tidak mempunyai penyakit. Penyakit di kita sekarang banyak sekali, macam-macam. Ada PMK, ada LSD, ada PPR, banyak penyakit. Itu yang tidak menular ke manusia. Ada juga penyakit yang menular ke manusia, antrak. Alhamdulillah di Kalbar tidak ada kejadian antrak. Jadi tapi itu tidak mengurangi kita harus waspada. Benar-benar. Kita harus waspada kan. Jadi tetap itu salah satu yang kita periksa, kita perhatikan waktu kita melihat hewan kurban itu. Jadi hewan kurbannya harus sehat. Benar. Sehat ya, tidak boleh sakit berarti kan. Tidak boleh buta dan sebagainya macam, tidak boleh. Itu salah satu syaratnya kan harus utuh. Utuh itu salah satunya yang paling sering kami temukan. Ini minta maaf. Jadi kalau utuh hewan kurban itu kan harus lengkap secara tidak pincang, kemudian tidak terlalu kurus. Kemudian yang paling sering kami temukan di lapangan itu kadang-kadang minta maaf kantong testisnya itu cuma satu, harusnya kan dua. Nah, itu kadang-kadang terlewat sama pembeli, masyarakat, karena posisinya mereka kan nengok cuman dari luar ya, badannya bagus nih gitu, tinggi, udah gemuk gitu, dilihat dari situ saja. Jadi mereka lupa memeriksa untuk yang lain. Nah, itu salah satu yang akan kami nanti lakukan waktu antemortem, pemeriksaan sebelum dipotong. Kita ada kegiatannya, kita turun ke masjid-masjid yang 300 sekian tadi itu, yang 335 tahun lalu, masjid dan instansi. Ada juga itu ada yang sistem arisan. Jadi ada di rumah-rumah, itu juga boleh sekali menghubungi kami. Karena kalau yang terdata itu kan yang memang di instansi dan masjid-masjid. Kemudian kalau yang arisan tuh kadang-kadang mereka cuman motong satu nih di gang ini. Kalau mereka tidak lapor ke kami tidak tahu. Nah, itu juga salah satu yang pentingnya lapor ke dinas untuk untuk diperiksakan gitu. Pemeriksaannya gratis. Pemeriksaan sebelum gratis, sesudah dipotong gratis. Kemudian kalau misalnya meminta kami untuk memeriksakan membeli hewan kurban nih, Bu, saya mau beli hewan kurban, boleh nggak bawa staf Ibu? Boleh, gratis. Tidak ada biayanya. Jadi jangan takut, itu memang sudah program dari dinas, itu program dari kami, jadi gratis, tidak ada pembiayaan apapun. Jadi boleh sekali. Jadi buat iwafillah nih ya, dari Ibu sudah menjelaskan, yang ingin memeriksakan hewan kurbannya boleh dihubungi dinas karena gratis iwafillah, tidak dipungut biaya apapun. Dan juga oke, Wafillah, insya Allah nanti Ukhti Nurul dan juga Ibu Endang akan berbincang lebih dalam. Tadi kan udah disenggol terkait tidak boleh sakit dan sebagainya. Kita akan tahu nih penyakit apa sih yang sebenarnya tuh dilarang gitu kan. Bukan dilarang sih, jatuhnya kepada hewan kurban itu tidak layak untuk dikurbankan. So, Wafillah, jangan kemana-mana ya. Tetap simak M2 TV dan Radio Mujahidin FM. Kami akan kembali setelah jeda berikut ini.
Ya, Masya Allah, ikhwafillah, pendengar setia Radio Mujahidin dan juga pemirsa M2 TV. Alhamdulillah kembali lagi ya tentunya dengan Ukhti Nurul dan juga masih bersama dengan narasumber kita yang luar biasa ikhwafillah ya. Tadi kita sudah bincang-bincang ya Bu ya terkait syarat hewan kurban dari sisi usianya dan juga melihat bahwasanya ikhwafillah yang melaksanakan kurban khususnya panitia kurban juga bisa menghubungi dinas untuk mengecek nih kelayakan hewan itu layak tidak untuk dikurbankan. Ya. Nah, tadi juga untuk sesi ini juga sudah Ukhti Nurul mention ya wafillah bahwasanya nanti kita akan bahas terkait penyakit apa saja sih yang ada pada hewan kurban sehingga bisa membuat hewan itu tidak layak untuk dikurbankan. Karena kita tahu ya Ibu ya, tahun lalu sepertinya ya booming-boomingnya penyakit salah satunya PMK. Ya, penyakit mulut dan kuku. Nah, mungkin Ibu boleh jelaskan terkait penyakit PMK itu gimana Ibu? Ya. Jadi penyakit PMK itu penyakit mulut dan kuku. Dia menyerang ke hewan yang mempunyai kuku tunggal. Jadi ada kuku genap. Jadi posisinya itu di kambing, kemudian di sapi dan di babi. Berarti hanya kuku genap ya, saja. Jadi 3 itu. Tapi yang paling banyak terserang untuk tahun kemarin itu di sapi. Kasus terbesar di sapi. Ya. Kenapa jadi akhirnya booming sekali? Karena itu menyerang ke sistem antibody. Jadi posisinya dia produktivitas jadi turun. Produktivitas dia jadi turun, dia jadi tidak mau makan karena dia untuk gejalanya itu biasanya mulutnya berliur. Kemudian ada semacam radang di dalam rongga tenggorokannya ya. Jadi yang membuat dia jadinya tidak bisa makan. Nggak bisa makan ya. Iya, jadi makan tidak mau, akhirnya berat badan drastis turun. Kemudian kalau untuk yang di susu sapi perah itu lebih parah lagi, dia produktivitasnya langsung berhenti. Jadi tidak bisa diperah lagi. Ya, itu kemarin makanya yang di Jawa itu banyak sekali peternak sapi perah yang gulung tikar karena penyakit ini. Terus kalau kita lihat nih Bu dari penyakit PMK ini kan boomingnya memang tahun lalu. Ya. Apakah memang di Indonesia itu baru tahun lalu atau sebelumnya memang sudah pernah PMK ini? Jadi ceritanya nih PMK. PMK itu sebenarnya mulai di kita tahun 1910 itu sudah tidak ada lagi PMK. Kita sudah bebas PMK. Sebenarnya sudah bebas. Sudah bebas PMK. Muncul lagi tahun 2020. Munculnya itu awalnya di Surabaya, kemudian berdasarkan dari penelitian kita dari pusat itu kemungkinan besar karena kita ada mengimpor hasil olahan, baik itu daging atau hasil olahan lainnya seperti sosis dan lain-lain itu dari negara yang masih memiliki kasus PMK. Karena virus ini bisa berada di dalam daging, di dalam tulang itu bisa sampai 1 tahun. Jadi virusnya itu 1 tahun ya? Cuman virus aja, kan virus nggak kelihatan nih. Nah, jadi dari hewan dari produk olahan itu tidak terlihat bahwa itu ada PMK-nya, nggak kelihatan. Kasus pertama muncul di Surabaya, kemudian dari Surabaya itu menyebar ke seluruh Indonesia, akhirnya outbreak lah itu. Jadi akhirnya kita terkena PMK secara nasional. Ini kan virus ya Bu ya? Ya. Penyebarannya itu atau dia itu menular itu bisa lewat apa saja Bu? Penyebarannya paling utama dari udara. Berarti kurang lebih sama dengan persentuhan langsung dengan produk atau daging yang memang sudah terkena PMK. Makanya penanganan kita waktu di lapangan itu kalau misalnya dia memang terkena PMK, dia harus direbus sampai mendidih. Virus kan mati kalau misalnya direbus titik didih 100 derajat itu kan dia mati. Ya, jadi harus direbus supaya menghilangkan virusnya sebenarnya seperti itu. Berarti nih kan Ibu, kalau kita lihat nih kan penyakit PMK ini virus ya? Bukan penyakit musiman atau apa gitu ya? Tidak. Artinya kurang lebih sama dong dengan kayak manusia yang kayak penyakit COVID-19 sama. itu. Jadi posisinya kalau PMK itu menyerang ke saluran pencernaannya, kalau di kita kan COVID itu menyerang saluran pernafasan. Nah, seperti itu. Jadi banyak yang menyebut bahwa ini COVID-nya hewan. COVID-nya hewan. Ya, karena posisinya menyerang di hewan dengan apa ya, gejala yang hampir sama dengan COVID di manusia.
Seperti itu. Itu gejala di sapi, di kambing, dan di domba sama. Jadi posisinya dia ada leleran, jadi dia mulutnya berbusa. Jadi kadang-kadang orang mikirnya itu karena keracunan atau apa tidak. Jadi berbusa karena posisinya saluran tenggorokannya itu dia ada radang yang menyebabkan dia tidak bisa makan. Bisa memicu kematian? Bisa, tapi kecil sekali. Ya. Jadi memicu kematiannya kecil sekali, posisinya seperti itu. Untuk penanganannya Bu, dari PMK ini apakah sama gitu dengan kita kan, kalau kita kan COVID-19 gitu kan, biasanya kan harus pakai APD dan sebagainya macam gitu. Nah, sama. Jadi karena dia menular secara cepat, rapid kan, melalui udara juga bisa. Jadi memang terakhir ini kita naik lagi. Kemarin kasus kita udah turun sebenarnya. Tapi ini naik lagi akhirnya karena seperti kita tahu waktu pemilihan hewan kurban, ini kan pengurus masjid pasti ke kandang-kandang nih. Pas dia ketemu dengan kandang yang kena PMK, pindah lagi. Dia kan tidak ganti baju tuh, nggak ganti baju, tetap balik lagi ke kandang berikutnya. Yang kandang berikutnya beresiko terkena PMK karena virus itu tadi. Berarti saluran udara yang kita yang bersentuhan pun juga bisa. Maka tadi olahan atau daging atau apapun itu yang bersentuhan langsung dengan virus itu, karena virusnya nggak kelihatan kan, kan nggak kelihatan orang nih bawa virus apa tidak kan. Memang disarankan kalau misalnya kandang yang memang sudah terkena PMK itu harus diisolasi. Isolasi termasuk pemiliknya. Jadi jangan nanti pemiliknya nih dari kandang yang udah sakit jalan ke kandang sebelahnya. Karena kita kejadian kemarin satu kandang terkena, pemiliknya nih sebenarnya inisiatif bagus ya. Jadi dia mau minta desinfektan ke tetangga sebelah. Pergilah dia ke tetangga sebelah nih, kena juga. Akhirnya tetangganya juga kena. Karena jadi posisi itu tadi memang gampang sekali menular pada hewan. Memang sewaspada itu ya. Jadi ini juga bisa buat edukasi buat peternak. Peternak yang memelihara hewan ternaknya. Jadi sampai MUI kan juga mengeluarkan fatwa ya, fatwa MUI nomor 32 tahun 2022 itu bahwa untuk PMK yang berat ini sudah sampai tidak bisa bangun. Dia bisa sampai tidak bisa bangun karena kan dia nggak bisa makan nih. Tenaganya habis kan, sampai nggak bisa bangun, kemudian kukunya lepas, itu tidak haram untuk dikurbankan. Kalau yang ringan Bu? Kalau yang ringan dia masih misalnya cuman keluar leleran itu masih boleh, boleh dengan penanganan khusus. Dagingnya harus direbus terlebih dahulu sebelum dikonsumsikan atau diberikan ke masyarakat karena untuk menghindari penularan penyakitnya, bukan karena dagingnya tidak boleh dikonsumsi, tapi untuk menghindari penularan penyakitnya ke hewan lainnya. Itu tadi. Tapi ada nggak sih Bu bahayanya kalau dikonsumsi? Tidak ada. Karena kan kita nggak mungkin konsumsi itu mentah kan? Pasti masak. Jadi kita selalu memasak. Virus itu mati kalau kita mendidih, masaknya mendidih mati. Dan itu virusnya berbeda antara di manusia dengan di hewan berbeda. Jadi tidak menular ke manusia. Jadi jangan takut tidak menular ke manusia. Jangan khawatir. Yang perlu di ini kan ya. Benar-benar. Jadi tidak menular ke manusia untuk PMK. Jadi memang Iwafila ya yang ingin membeli hewan kurban juga perhatikan tadi itu hewan itu sapi atau kambing, dombanya kalau ada gejala seperti itu lebih baik carilah yang lebih sehat lagi gitu kan, karena khawatir tadi itu kan bisa menular ke hewan yang lainnya. Dan juga Ibu, apakah untuk penyakit pada hewan kurban yang tidak layak ya untuk dikorbankan ini, apakah hanya PMK saja atau ada lagi penyakit lain? 2023 ada penyakit baru lagi. Waduh. Jadi ada penyakit LSD, itu singkatnya dia bentol-bentol di kulit yang bisa pecah menjadi koreng. Nah itu juga kalau yang parah tidak boleh untuk dikurbankan. Menular juga Bu? Menular tapi di hewan. Menular di hewan. Kemudian ada satu lagi PPR itu singkatnya di kambing, dia pilek yang terlalu parah. Jadi posisinya dia sampai hidungnya beringus, tidak bisa, kesulitan bernapas. Saya pernah, itu ada. Pernah juga saya lihat tubuh hewan tuh pilek gitu. Kalau pilek biasa nggak masalah. Nggak masalah. Tapi kalau dia sampai kesulitan untuk bernapas, kemudian dia sampai diare berdarah, itu yang tidak boleh. Itu sudah masuk di fatwa MUI nomor 34 tahun 2023, itu tidak diperbolehkan untuk dijadikan hewan kurban. Kalau yang kambing tadi, domba Ibu ya untuk penyakit itu,
Itu nampak sesak napas tuh kelihatan ya, Bu? Kelihatan, itu yang parah kelihatan sesak napasnya. Karena dia benar-benar pileknya tuh sampai berwarna kuning dan lendirnya menggumpal. Biasa gejalanya karena apa sih, Bu? Dia penyebabnya sama, tetap aja virus, cuman kan kita nggak bisa satu-satu ya. Jadi itu karena menularnya cepat, kita waspadai, dan memang kalau sudah parah sekali itu bisa menyebabkan kematian juga. Tapi upaya untuk mengantisipasinya adalah tetap menjaga kualitas baik itu kandang ternaknya, wadah ternaknya juga, desinfeksi, pembersihan kandang itu wajib. Jadi Iwafila jangan, untuk khususnya buat peternak ya, jangan suka jarang cuci atau bersihin kandangnya, karena itu wajib. Iya benar, itu tetap juga harus pakai menggunakan desinfektan. Kita menghindari lah setidaknya kan Ibu ya, betul. Nah tadi kita juga sudah berbincang terkait penyakit PMK gitu Bu ya, dan juga penyakit tadi yang kedua itu kan Bu ya, LSD dan PPR. LSD dan PPL. Itu biasa diceknya memang sebelum ya Bu ya? Sebelum dipotong. Kalau sesudah dipotong itu biasa apa nih? Sudah dipotong itu kita ada pemeriksaan hati, kemudian jantung, paru-paru, limfa. Jadi kita untuk memastikan, kalau kita pemeriksaan antemortem kan tidak terlihat nih bagian dalamnya, ya kan tidak terlihat. Kita melihat dari penampakannya, ada nggak penyakit yang berbahaya, itu dari antemortem. Postmortem kita cek ulang, karena bagian dalam tadinya tidak bisa kita periksa, kita cek ulang, kita periksa. Contohnya paling banyak itu hati, ada cacing hatinya, itu tidak boleh dikonsumsi. Tidak boleh konsumsi. Ya, Masya Allah. Tapi dagingnya ini ya bisa dikonsumsi ya. Jadi jangan salah kalau misalnya hatinya ada cacingnya, dagingnya boleh nggak? Dagingnya boleh dikonsumsi. Dagingnya tetap boleh. Hatinya saja karena mengandung cacing. Ada yang mau makan cacing? Nggak ada. Nah itu benar. Berarti bukan berarti kalau hati ada cacing, daging tidak boleh dikonsumsi ya. Ya Masya Allah Iwafila, tadi kita sudah berbincang luar biasa ya dengan Ibu Endang nih, bermanfaat banget nih Iwafila. Jadi kalau Iwafila yang ingin memilih hewan kurban bisa memperhatikan gejala-gejala penyakit pada hewan kurban, apakah bisa dikurbankan atau tidak. Tapi sekali lagi Ukti Nurul juga mengundang interaktif Iwafila ya, yang ingin bertanya langsung dengan Ibu Endang. Masih ada satu segmen nih buat Iwafila yang ingin berdiskusi. Iwafila bisa hubungi ke nomor WhatsApp kami di 0811 570 5758. Kita akan jeda dulu Iwafila, tetap bersama kami di M2 TV dan Radio Mujahidin, media dakwah Anda. Masya Allah Ikhwafillah, pendengar setia Radio Mujahidin dan pemirsa M2 TV, kembali lagi dengan Ukti Nurul ya Ikhwafillah. Tadi kita juga sudah bahas dengan Ibu Endang terkait syarat hewan kurban dan juga penyakit-penyakit yang biasa dialami oleh hewan seperti sapi, kambing, dan domba. Nah Ikhwafillah, tapi sebelumnya nih Ikhwafillah, tadi kan Ukti Nurul juga sudah mengajak Ikhwafillah untuk berinteraksi. Alhamdulillah nih Bu ya, sudah ada yang bergabung dengan kita nih melalui chat WhatsApp kita, yakni pertama ada Akhi Khairul nih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Akhi Khairul. Ini kan pembahasan tentang hewan kurban. Nah, berkaitan tentang hewan ini juga, saya izin bertanya Kak, terkait yang lagi booming-boomingnya, yaitu kasus rabies. Nah, itu terutama di Kota Pontianak. Jadi gimana sih Bu tentang kasus rabies ini? Lalu kemudian juga ada yang membersamai kita langsung saja Bu ya, yakni Ukti Dewi ya. Ukti Dewi juga nanya hal yang sama seperti Akhi Khairul, yakni beliau dari Kuburaya kebetulan. Sebagai orang awam, untuk mengetahui penyakit rabies itu ciri-cirinya bagaimana? Oke, mungkin izin agak menyimpang sedikit tapi nggak apa-apa ya, kita bahas saja ya. Jadi posisinya rabies ini booming karena salah satu provinsi kita terkena kasus rabies, kejadian luar biasa. Jadi ada 300 meninggal, 300 orang meninggal. Itu jadi perhatian dari nasional dan dari kita sebenarnya dari tahun 2007 sebenarnya kita sudah bebas rabies 2007 sebenarnya. Tapi kemudian ada kasus di Kendawangan itu tahun 2014 ada kasus gigitan karena Kalimantan itu sebenarnya kita sendiri yang bebas, Kalimantan lain belum bebas. Akhirnya
dari terkena kalimat juga. itulah dari tetangga masuklah ke kita gitu ya. Jadi kan kita tidak bisa ngatur ya hewan itu jalan dari mana, kan kita nggak bisa ngatur. Sementara mereka nih berkeliaran bebas. Sebetulnya dari anjing yang berkeliaran awalnya seperti itu. 2014 kita ada kasus, sampai sekarang kita masih belum selesai dengan rabies ini yang di Kalbar. Di Kalbar. Sekalbar 14 kabupaten kota sudah positif rabies 13, kecuali kota Pontianak. Yang kota positif, positif itu semuanya. Jadi di Sintang sudah ada positif, kemudian di Kebengkayang, Landak, Mempawah semuanya udah ada kasus positif. Positif itu dilihat dari mana? Dari pemeriksaan laboratorium di hewannya. Kalau hewannya sudah ketangkap, kemudian dimasukkan ke lab, otaknya diambil, diperiksa di lab. Ya. Itu ada positif, berarti kita sudah positif. Nah, alhamdulillah di Kota Pontianak belum. Kasus gigitan banyak atau tidak? Banyak. Tapi tidak ada yang mengarah ke rabies. Kuburaya kita pernah di Kuburaya itu di tahun 2019 atau 2020 seingat saya itu pernah ada kasus di Desa Lingga. Itu positif, anjingnya positif rabies. Nah, gejalanya seperti apa? Kalau untuk di hewannya itu biasanya dia takut 3 hal. Takut udara, angin, kemudian takut dengan cahaya, kemudian takut dengan air. Berarti kalau lihat cahaya langsung bersembunyi itu? Ya, jadi kalau misalnya kayak ini nih, siang-siang nih, lagi terang, hewannya pasti bersembunyi. Pasti bersembunyi, karena dia takut dengan cahaya terang itu, takut. Kemudian secara gejala langsungnya, dia berleleran air liurnya berleleran, kemudian ada indikasi untuk menyerang ke siapapun itu. Baik jadi manusia tidak hanya hewan. manusia, hewan, tanaman, dia malah bisa menggigit ke batu. Pokoknya semua di luar dari dia, di luar dari anjing itu dianggap sebagai musuh yang akan dia serang. Berarti terlepas itu hewan atau manusia, bahkan tumbuhan tumbuhan pun digigit. Jadi kalau misalnya ada melihat anjing gigitin pohon, boleh waspada, karena bisa jadi itu rabies, karena dia menganggap siapapun itu di luar dari dia sendiri itu sebagai musuhnya. Kalau sapi, kambing sama domba ada yang digigit, ada yang digigit. Jadi kita ada kasus juga yang dari Sambas apa kalau nggak salah saya, itu sapi digigit sama anjing rabies, mati. Berarti penyebarannya tuh karena digigit tadi? Gigitan. Jadi air liurnya, jadi virusnya itu berada di air liurnya. Digigit atau dijilat. Kalau dijilat, tangan kita ada luka, air liurnya kan berarti masuk. Itu bisa menyebabkan rabies di manusia. Kemudian penanganannya kayak gimana? Penanganannya begitu kena gigit, kita harus cuci luka tersebut 15 menit, 10 sampai 15 menit dengan air mengalir dan sabun. Itu harus panas nggak air mengalir? Enggak. Air biasa nggak apa-apa. Sabun. Kenapa sabun? Karena virus itu kan dia ada lapisan lemaknya, jadi mengurangi keganasan virusnya dengan menggosok itu tadi dengan sabun itu lapisan lemaknya akan hilang. Jadi mengurangi kecepatan dia untuk menuju ke saraf. Karena semakin dekat dengan kepala gigitannya itu akan semakin berbahaya. Kan kemarin viral tuh yang ada anak kecil yang dikipasin aja digini loh, dikipas gitu aja dia sudah ketakutan. Itu udah positif dan bisa kemarin meninggal dunia akhirnya. Meninggal dunia karena kalau misalnya sudah sampai ke pusat saraf itu tidak bisa diobati lagi. Sudah sulit ya Bu? Sulit. Jadi kita untuk manusia itu ada 2, ada VAR dengan ada serum. Pundak ke atas itu udah harus pakai serum. Tapi kan biasa gini Bu, kalau kita digigit kan kita nggak tahu nih apakah hewan itu bisa membuat rabies atau tidak gitu kan? Nah kan jadi gimana gitu? Apakah langsung itu tadi penanganannya tetap harus sama. Jadi mau digigit dengan hewan piaraan sendiri ataupun hewan liar, cucilah luka dengan air mengalir dan sabun. Sabun boleh apa aja, boleh sabun colet, boleh rinso, boleh apa terserah lah. Pokoknya sabun. Jadi untuk dicuci selama 10 sampai 15 menit. Sakit nggak? Sakit pasti. Tapi itu mengurangi efektivitas virusnya naik ke
otak, seperti itu. Benar ya Wafila, jadi tadi informasi juga buat kita kalau misalnya kita kena gigitan ya, terkena gigitan baik itu hewan pribadi, hewan ternak atau hewan kita yang meliharanya atau hewan liar, hewan liar tetap harus melakukan tindakan yang sama. Benar, tetap harus ada upaya pertama dulu. Kemudian gitu. Untuk hewan HPR itu kan hewan pembawa rabies itu ada anjing, terutama rabies itu dari anjing, 90% dari anjing. Kemudian kucing, musang, dan kera wajib divaksin rabies. Jangan lupa divaksin rabies. Vaksin rabies itu 1 tahun sekali. Silahkan daftar ke instansi yang membidangi fungsi peternakan di kabupaten kota masing-masing, gratis. Kalau di Kota Pontianak kita ada Asikin, ayo vaksin rabies Kamis ini. Follow IG Puskeswan Kota Pontianak, di sana ada tata caranya untuk mendaftar vaksin rabies. Gratis. Itu gratis. Gratis. Ya, karena itu program nasional, gratis. Oke, Bu, tadi kan Wafila ya, semoga terjawab nih Akhi Khairul dan juga Ukhti Dewi nih terkait rabies. Memang lagi booming-boomingnya kalau kita bicara kan asik nih Bu ya. Dan juga menambah edukasi tentunya buat kita semua. Oke, Wafila, mungkin itu saja ya, kita sudah berbincang dengan Ibu dari awal terkait syarat hewan kurban, penyakit apa saja yang ada pada hewan yang tidak layak untuk dikurbankan. Jadi Wafila sekarang otomatis sudah tahu nih dan bisa lebih siap lagi untuk memilih hewan yang layak untuk dikurbankan, baik dari sisi usianya, dari sisi sehatnya, dan lain sebagainya. Semoga ibadah kurban Wafila juga bisa bermanfaat. Oke Wafila, tadi kita juga udah berbincang dengan Ibu Endang. Terima kasih banyak Ibu yang sudah memberikan informasi yang luar biasa buat kita semua Ibu ya. Ukhti Nurul juga ucapkan terima kasih buat Wafila yang sudah setia tentunya dengan kami, baik pemirsa M2 TV maupun pendengar Mujahidin FM. Nah Wafila, Ukhti Nurul pamit undur diri dan juga Ibu Endang pamit undur diri ya Wafila. Semoga yang tadi kita informasikan buat Wafila menambah wawasan dan khazanah yang luar biasa buat Wafila semua. Wafila, Ukhti Nurul ucapkan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan kemana-mana Wafila, tetap simak dari M2 TV dan juga Radio Mujahidin karena akan ada program menarik lainnya. Saya Ukhti Nurul pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.